Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang data regresi menggunakan IPIUS. Di next. Baik, di sini kita dengan rumus baiklah, di sini saya akan mempresentasikan melanjutkan presentasi. Di-share dulu ya. Jika tingkat eduk naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,541359. Jika diasumsikan tingkat eduk sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 0,94852. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk dengan nilai prop kurang dari 0,5, yaitu 0,000. Hal ini akan menandakan bahwa eduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilainya kurang dari 0,05, yang diartikan eduk berpengaruh signifikan terhadap weight. Jika dilihat dari hasil R squared dengan nilai 0,164758, artinya tingkat eduk dapat menjelaskan perubahan pada WG dan sisa perubahan dijelaskan pada variabel lain di luar model yang digunakan. Ya. Baik, kita masuk ke tahap kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistri Janapa dengan NIM 19 di sini dengan rumus sebagai TPS selanjutnya kita potong videonya potong video aku edit kalau itu buka kan silang bisa tekan silang. Baik, di sini saya akan mempresentasikan interpretasinya, yaitu jika tingkat eduk naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,644272. Jika tingkat
expert naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,070095. Jika diasumsikan tingkat eduk dengan expert sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 3,39054. Jika dipresentasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk dan expert dengan nilai prop kurang dari 0,05, yaitu 0,0000. Hal ini menandakan bahwa eduk dan expert berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilai kurang dari 0,05, yang artinya bahwa eduk dan expert berpengaruh signifikan terhadap WG. Jika dilihat dari nilai R squared dengan nilai 0,225162, artinya tingkat eduk expert dapat menjelaskan perubahan WG dan sisa perubahan yang dijelaskan pada variabel lain di luar model yang digunakan. Kita lanjut kepada tahap ketiga, yaitu dengan rumus Saya Tanaka dengan min 1916,4008. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang data reduksi. Baiklah, sebelum itu kita akan membuka yaitu pengaruh pendidikan, pengalaman dan FAML terhadap upah. Saya akan menginterpretasikannya, yaitu pertama, jika tingkat eduk naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,602580. Jika tingkat expert naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,064242. Jika tingkat FAML naik 1%, maka tingkat upah akan turun sebesar min 2,155517. Jika diasumsikan tingkat eduk, expert dan FAML sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 734481. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk, expert, FAML dengan nilai prop kurang dari 0,05, yaitu 0,0000. Hal ini menandakan bahwa eduk, expert, dan FAML berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilai 0,0000 kurang dari 0,05, yang artinya bahwa eduk dan expert dan FAML berpengaruh signifikan terhadap WG. Yang terakhir, jika dilihat dari R squared dengan nilai
0,309304 diartikan tingkat eduk dan expert dan Farmer dapat menjelaskan perubahan bahwa weight dan sisa perubahan yang dijelaskan pada variabel lain di luar model yang digunakan. Baiklah, kita lanjut pada tahap keempat. Naik sebesar 0,541359. Jika diasumsikan tingkat eduk 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min yaitu dengan rumus 852. Mohon maaf, min 0 904852. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk dengan nilai kecil 0,05 yaitu sebesar 0,000. Hal ini menandakan bahwa eduk berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil artinya bahwa eduk dari nilai ekspor dengan nilai maaf, salah penulisan. 0,164758 artinya tingkat eduk Baik, di sini saya akan menjelaskan pengaruh pendidikan, pengalaman, serta interpretasi antara merit dengan Farmer terhadap upah. Pertama, jika tingkat eduk naik 1%, maka tingkat upah naik sebesar 0,65500280. Kedua, jika tingkat expert naik 1%, maka tingkat upah akan naik sebesar 0,079049. Jika dilihat dari interaksi antara tingkat merit dan Farmer naik 1%, maka tingkat upah akan turun sebesar min 2,011899. Jika diasumsikan tingkat eduk dan expert dengan interaksi antara merit Farmer sama dengan 0, maka tingkat upah akan turun sebesar min 3,113501. Jika diekspektasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk dan expert dengan nilai yaitu sebesar 0,000. Maka jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji parsial, maka menunjukkan bahwa tingkat eduk dan expert dan interaksi antara merit Farmer dengan nilai prop kurang dari 0,05 yaitu 0,0000. Hal ini menandakan bahwa eduk dan expert dengan interaksi merit Farmer berpengaruh signifikan terhadap tingkat upah. Jika diinterpretasikan berdasarkan hasil uji simultan, terlihat bahwa nilai 0,0000 kurang dari 0,05 yang diartikan bahwa eduk, expert dan interaksi merit Farmer berpengaruh signifikan terhadap WG atau WG. Dan yang terakhir, jika dilihat dari R squared dengan nilai 0,280041, artinya tingkat eduk, expert dan interaksi merit Farmer dapat menjelaskan perubahan pada weight dan sisanya perubahannya dijelaskan pada variabel lain luar model yang digunakan. Baik, hanya itu yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebih saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 0,05 yaitu kalimat Wih. hal ini menandakan bahwa eduk